zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan. Dewan juri yang dirahmati Allah, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Islam sebagai Rahmatan lil Alamin. Islam merupakan agama yang dirangkai dan dibangun berdasarkan ar-Rahman atau kasih sayang. Dikatakan demikian karena tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Rasulullah dan para ulama terdahulu dalam menyebarkan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang dan sikap lemah lembut. Dikatakan demikian karena rasa sayang itulah yang telah diberikan dari Rasulullah dan para ulama terdahulu yang dapat menjadikan kita sebagai umat yang sejahtera. Karena rasa sayang itulah tidak sedikit orang-orang mengikuti ajaran Islam, bahkan menjadi pengikut setia untuk berjuang menyebarkan ajaran Islam. Sebagaimana Umar dan Hamzah. Dari ar-Rahman tersebut melahirkan suatu pernyataan bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi keunggulannya. Sungguh, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tiadalah kami utus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tujuan diturunkannya ajaran Islam. Mengapa Allah tidak memilih kata lil mukminin atau lil muslimin, namun memilih kata yang lebih luas, yaitu lil alamin? Karena Allah ingin dengan diturunkannya ajaran Islam mampu memberikan rahmat pada semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Islam kita dilarang berlaku semena-mena terhadap makhluk ciptaan Allah. Mengapa kita dilarang berlaku semena-mena? Karena makhluk seperti hewan pun mendapat rahmat dari Allah. Dan jika kita memperlakukan dengan sengaja makhluk ciptaan Allah secara kasar dan brutal, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Sungguh indah Islam. Dengan hewan saja tidak boleh, apalagi dengan sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah,
Kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan pemberitaan sehari-hari yang menggemparkan. Mulai dari siswa yang melakukan tawuran, merokok, minum minuman keras, bahkan pembunuhan. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kita seorang muslim? Bukankah seorang muslim harus rahmatan lil alamin? Jawabannya adalah karena kita tidak memahami dan menjalankan ajaran Islam secara kafah. Dan jika kita tahu membunuh binatang dengan semena-mena saja dilarang oleh Islam, mana mungkin sampai berani membunuh sesama manusia, apalagi sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Jika kita tahu Islam melarang bertikai, mabuk-mabukan, saling membunuh, dan kita menjauhi larangan itu, mana mungkin terjadi pertikaian. Islam sangatlah indah dan damai. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islam bukan hanya sekedar identitas, tetapi Islam dijadikan pedoman manusia yang berkarakterkan Al-Quranul Karim. Seperti yang dicontohkan baginda Rasul, predikat rahmatan lil alamin tercermin dari kepribadian, cara-cara Rasulullah memimpin dan membawa umat Islam menuju agama yang sempurna. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sadaqallahul azim. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa tanggung jawab kita sebagai seorang muslim? Tanggung jawab kita sebagai seorang muslim adalah mengembalikan citra Islam agar dapat dipersepsikan menjadi agama yang bijaksana. Bukan agamanya yang salah, Bukan Islamnya yang goyah, Bukan pula Rasulnya yang kurang gagah, tetapi masalah-masalah pada umatnya yang payah, yang makin hari makin jauh dari ibadah, gak mau mengalah. Kalau diingatkan malah bilang terserah. kezaliman jadi perkara lumrah, isu yang mudah merebak. Mulai dari siswa yang lulus sekolah hingga orang tua yang sudah bau tanah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dari pidato di atas
adalah Yang pertama, umat yang mengikuti ajaran Rasulullah dapat meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. yang kedua, Islam adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang ketiga, Seluruh yang ada di muka bumi ini mendapat manfaat dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma amin. Demikian syarah Quran yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, jalan-jalan ke kota Semin. Tidak lupa membeli gula. Islam sebagai rahmatan lil alamin menjadi berkah bagi semua. Billahi taufiq wal hidayah.